Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 TPB 20 akan menjelaskan tentang hewan invertebrata. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Novia Ramadona, NIM 1202300011 dari Prodi Teknik Geomatika. Selanjutnya ada Dian Kusumawardini, NIM 1203000007 dari Prodi Teknik Kelautan. Lalu ada Muhammad Maulana Al-Karim, NIM 1202100020 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, sebenarnya apa sih hewan invertebrata itu? Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Adapun ciri-ciri dari hewan invertebrata adalah yang pertama, tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. Selanjutnya, merupakan organisme multiseluler. Lalu, tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Lalu, karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil di alam. Lalu, invertebrata tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Lalu, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Lalu, tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Respirasinya melalui kulit. Selanjutnya, beberapa kelompok invertebrata memiliki eksoskeleton keras dari kitin. Bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Beberapa invertebrata seperti spons yang menetap, tetapi sebagian besar organisme adalah motil. Kebanyakan invertebrata diukur dengan organisasi tubuh simetris. Tidak dapat membuat makanan sendiri yang disebut heterotrof. Invertebrata adalah organisme yang paling beragam hadir di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan dari invertebrata. Invertebrata mencakup sekitar 75% dari spesies yang dikenal di planet. Nah, adapun klasifikasi dari hewan invertebrata adalah yang pertama ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu klasifikasi dari hewan invertebrata, yaitu Porifera. Selamat menyaksikan. Dalam bahasa Latin, Porifera disebut porus yang berarti pori dan ver yang berarti membawa. Pengertian Porifera adalah jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki jaringan sejati atau parazoa, tanpa organ serta jaringan yang tidak terspesialisasi, dan juga tubuhnya mempunyai terdapat banyak pori. Pengertian Porifera atau spons atau bunga karang adalah organisme multiseluler yang memiliki banyak pori sehingga air bisa melewatinya. Tubuh mereka terdiri dari mesohil yang diapit 2 lapisan tipis sel. Spons memiliki sel yang tak terspesialisasi, tidak memiliki tugas khusus, dan bisa berubah menjadi tipe sel lain serta bisa berpindah antara lapisan sel utama dan mesohil. Spons tidak memiliki sistem saraf, pencernaan maupun sistem peredaran darah. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen dan untuk membuang limbah. Ciri-ciri Porifera. Karakteristik Porifera atau hewan berpori atau hewan spons secara umum yaitu tubuhnya berbentuk seperti vas bunga. Porifera merupakan hewan multiseluler primitif diploblastik yang memiliki jaringan belum sekuler dan memiliki rongga yang disebut spongosom, dan Porifera hidup melekat pada dasar perairan sebagai bentos. Berikut ini ciri-ciri Porifera.
1. Merupakan hewan bersel banyak atau metazoa, yang paling sederhana juga primitif. Sebagian besar hidup di laut yang dangkal pada kedalaman sekitar 3,5 meter. 3. Bentuk tubuh porifera menyerupai vas bunga atau piala serta melekat di dasar perairan. 4. Spikula terbuat dari kalsium karbonat atau juga silikat. 5. Spongin tersusun atas serabut spongin yang lunak berongga yang membentuk seperti spon. 6. Sel archeosit berfungsi sebagai sel reproduktif, misalnya pembentuk tunas, pembentukan gamet, dan pembentukan bagian-bagian yang rusak, serta juga regenerasi. Makanan porifera berupa partikel zat organik atau makhluk hidup kecil yang masuk bersama air dengan melalui pori-pori tubuhnya. Makanan lalu ditangkap oleh flagel di koanosit yang kemudian dicerna di dalam koanosit. Dengan begitu pencernaannya dilakukan secara intraseluler. Setelah dicerna, zat makanan tersebut akan diedarkan oleh sel-sel amoebosit ke sel-sel lainnya. Zat sisa makanan yang dikeluarkan dengan melalui oskulum bersama dengan sirkulasi air. Struktur tubuh porifera. Struktur tubuh porifera terdiri atas lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar epidermis merupakan sel-sel kulit dermal yang tersusun atas sel-sel pipi yang disebut pinakosit. Lapisan luar dipenuhi oleh ostia atau pori yang dilapisi oleh sel porosit. Lapisan luar dan lapisan dalam dipisahkan oleh suatu daerah yang dinamakan mesohil. Dalam mesohil terdapat sel amoebosit yang berfungsi untuk mengedarkan makanan dan menghasilkan serat rangka untuk membentuk kerangka tubuh porifera. Lapisan dalam atau endoderm merupakan sel berflagel yang berbentuk corong disebut koanosit untuk mencerna makanan. Sel-sel epidermis tersebut bentuknya pipi, biasanya disebut juga pinakosit, serta sel porosit, sel yang mengandung pori-pori atau ostium. Lapisan endodermis ini disusun oleh sel-sel berflagela atau koanosit. Di antara lapisan epidermis juga lapisan sel koanosit itu terdapat mesohil, yang di dalamnya itu terdapat banyak sel, yakni sel amoebosit, sel sklerosis, sel archeosit, serta juga sel spikula. Sistem organ porifera, sistem pencernaan makanan. Pada hewan porifera, sistem pencernaan makanannya terjadi secara intraseluler. Dimulai dengan pergerakan flagela pada leher sel yang mengakibatkan air mengalir dari ostium masuk spongol lalu ke oskulum. Aliran air tersebut membawa oksigen dan juga makanan berupa plankton yang akan ditangkap oleh sel-sel leher serta juga dicerna di dalam vakuola. Sari-saring makanan hasil pencernaan tersebut diangkut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Sisa-sisa makanan akan dikeluarkan oleh spongonin ke dalam air serta juga dikeluarkan dengan melalui oskulum bersamaan aliran air dalam tubuh. Sistem reproduksi porifera. Porifera berkembang biak dengan secara aseksual juga seksual. Reproduksi tersebut berlangsung diantaranya sebagai berikut. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi dengan cara pembentukan kuncup. Kuncup ini tersebut dapat dilepas atau juga melekat hingga membentuk suatu gerombolan besar. Setelah itu pembentukan gemuli atau butir benih atau kuncup dalam. Gemule ini dibuat dalam kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, misalnya kekeringan atau juga dingin. Jika porifera mati atau juga terpecah menjadi beberapa bagian, maka gemule ini akan keluar lalu tumbuh menjadi porifera baru. Reproduksi aseksual. Hal itu terjadi dengan melalui penyatuan ovum dan juga sel sperma. Sel sperma tersebut keluar dari tubuh induk dengan melalui oskulum secara bersamaan dengan aliran air. Di dalam spongoel, sperma tersebut akan masuk ke koanosit juga amoebosit. Sel amoebosit tersebut memiliki fungsi membawa sperma itu menuju sel telur di dalam mesohil. Setelah itu, amoebosit beserta dengan sperma akan melebur dengan sel telur, sehingga terjadi yang namanya pembuahan. Sekian dari saya yang telah menjelaskan tentang salah satu jenis invertebrata yaitu porifera. Sekian dan terima kasih.